Salah satu kemuliaan yang didapat oleh kaum wanita, nama dari wanita itu sendiri dibuat dan dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat salah satu dari nama surah itu adalah nama yang kita sebut dengan surah An-Nisa, artinya wanita. Kalau Allah sudah mencatat dan membuat sebuah surat nama salah satu makhluknya, ini pertanda bahwa ada keistimewaan dari makhluk itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizal jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa yarzuqu fiha bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita di tengah-tengah wabah COVID-19 yang mudah-mudahan Allah angkat secepatnya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amal soleh di hari ini, yakni solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan solat Jumat yang kita lakukan dan aktivitas kegiatan kita pada amaliah yang lainnya akan mampu menjadi amal soleh bagi kita yang akan menghantarkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Salawat beserta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir dan menghantarkan kepada kita dua pusaka yang tidak akan lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan, dan akan mampu menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dialah Al-Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kita kepadanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa kita kepada Allah, meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin taat kita. Kenapa? Karena sering kita katakan dan kita yakini bahwa selangkah kita menapak hidup ini akan sentapak dan selangkah pula mendekatkan diri kita
kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kalau belum menjadi sempurna Islamnya, imannya dan ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan judul Islam sangat memuliakan perempuan atau wanita. Kaum muslimin rahimakumullah. Sejarah telah pernah mencatat bahwa kedudukan wanita pernah diabaikan. Wanita pernah dilecehkan. Wanita pernah direndahkan. Itulah yang kita kenal dengan sejarah zaman jahiliyah. Wanita hari itu, ketika wanita hadir di zaman itu, mereka tidak mendapatkan haknya sebagai seorang wanita. Mereka diperjualbelikan, mereka dihinakan, mereka tidak hanya sebatas untuk pemuas hawa nafsu para laki-laki di saat itu. Bahkan yang lebih ironisnya adalah ketika lahir bayi wanita di saat jahiliyah dikubur hidup-hidup. Sejarah itu masih terngiang di benak kita. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Islam datang dengan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara misinya adalah untuk rahmatan lil alamin. Satu di antara rahmatan lil alamin adalah mengangkat darjat, harkat dan martabat sebagai seorang wanita. Dapat kita buktikan kalau Islam adalah agama yang sangat menghargai dan menghormati hak-hak wanita. Banyak hadis yang menceritakan tentang kemuliaan wanita. Oleh karenanya, dari sekian banyak itu dapat kita buktikan bahwa kemuliaan wanita itu datang setelah Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salah satu kemuliaan yang didapat oleh kaum wanita, nama dari wanita itu sendiri dibuat dan dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an terdapat salah satu dari nama surah itu adalah nama yang kita sebut dengan surah An-Nisa. Artinya wanita. Kalau Allah sudah mencatat dan membuat sebuah surat nama salah satu makhluknya, ini pertanda bahwa ada keistimewaan dari makhluk itu sendiri. Ada surat An-Naml, nama semut, itu menandakan bahwa ada teladan atau hikmah yang terdapat di makhluk itu sendiri. Oleh karenanya, di dalam salah satu surah itu ada namanya surah An-Nisa. Kalau kita tinjau yang lain lagi, bahwa wanita adalah ikon dari sebuah negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nisa imadul bilad, idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad." Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya bagus, negara akan baik, dan apabila wanitanya buruk, maka negaranya akan buruk. Ini pertanda bahwa wanita berada pada posisi yang menentukan. Islam terbukti mengangkat harkat dan martabat wanita. Di sisi lain, bahwa tingkat ketakwaan kita kepada Allah juga terukur dari bagaimana kita bisa mencari ridhonya seorang wanita. Apa itu? Ketika kita durhaka kepada kedua orang tua, yang di situ ada wanita, ibu kita, maka dipastikan Allah tidak akan memberikan ridhonya kepada kita. Rasulullah bersabda, "Ridallahu biridhoil walidain wa sukhtallah bi sukhtil walidain." Ridho Allah akan didapat manakala ridhonya kedua orang tua.
Kedua orang tua, sekali lagi khatib katakan, di situ ada sosok wanita, itulah ibu kita. Dan murkanya Allah juga terdapat karena murkanya kedua orang tua kita. Di situ ada wanita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi bukti kalau Islam itu sangat memperhatikan kemuliaan wanita. Sampai-sampai surga itu terletak di bawah kaki ibu. Ibu adalah wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya seorang anak, jika ia ingin mencapai tingkat yang paling nikmat, yang paling tinggi dari ridho Allah adalah surga, maka dia tidak boleh meremehkan wanita. Itulah ibunya yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang menyusuinya, yang memberikan pendidikan kepadanya. Ketika seorang anak durhaka kepada ibunya, akan dapat dipastikan Allah tidak akan meridhoinya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, sosok yang paling dihormati. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dan harus kami taati, yang kami hormati?" Rasul menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." Dan yang terakhir adalah bapakmu. Bukan berarti bapak tidak harus dihormati. Karena bapak adalah sosok manusia yang wajib dihormati, bahkan lebih dari itu. Karena surganya istri juga terletak pada suami, sosok ayah. Jadi oleh karena itu komplitlah sudah. Dikala suami istri yang sayoknya seorang wanita sebagai seorang ibu yang dihormati 3 kali oleh seorang anak, berarti sang ayah 4 kali kemuliaannya. Jangan salah kita berpikir, salah menerjemahkan seolah-olah anak dengan orang ibu tidak boleh mendurhaka kepada ayah, boleh karena 3:1. Tidak. Ibu tidak akan mendapatkan surganya kalau manakala dia tidak taat kepada suaminya, karena ridho Allah juga terletak pada suaminya. Wanita solehat itu qanitatun. Yang makna dari qanitat itu adalah dia mengaplikasikan iman dan takwanya kepada Allah dengan mengabdikan diri dengan suami. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita banyak salah kaprah. Anak-anak kadang-kadang dengan hadis ini yang diterjemahkan menurut konteksnya, teksnya, 3 kali untuk ibu, sekali dengan ayah, berarti ayah tidak begitu dihormati. Tidak. Kalau saya memahami bahwa kalau 3 kali kehormatan untuk ibu, berarti plus 4 kali untuk ayah. Karena ibu juga merupakan bagian dari ayah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Apalagi kesetaraan wanita di dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membedakan. Dikala Allah memberikan surga itu apakah hanya untuk laki-laki atau perempuan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 40 seperti yang khatib bacakan di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa yarzuqu fiha bighairi hisab. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia orang mukmin, mereka itu dimasukkan ke dalam surganya Allah dan diberi rezeki yang tidak terbatas. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sekian banyak kemuliaan itu kita ungkap hanya beberapa pada waktu yang singkat ini. Dapat kita simpulkan bahwa tidak ada celah bagi kita untuk melecehkan wanita. Apakah itu istri kita, apakah itu ibu kita? Karena dari merekalah terlahir orang-orang hebat, orang-orang yang meneruskan generasi ke generasi, orang-orang yang menjadikan agama ini tinggi
dari merekalah terlahirnya. Oleh karena itu, selagi hayat masih di kandung badan, menghargai, menghormati, memberikan tempat yang layak kepada wanita, istri kita. Apakah wanita lain lagi adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulialah yang akan mampu menghargai wanita. Sebaliknya, orang yang tidak baiklah yang selalu melecehkan harkat dan martabat wanita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal hidayah wal quwa was salama was siha ala Kabupaten Pelalawan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.